Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi pembentukan karakter ala kajian Maria Montessori. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, ada Aulia Rahmah Hanum. Yang kedua, ada Benaya Irisalina. Yang ketiga, Hikmah Bunga Tahira. Yang keempat, Konivina Nurmadinova. Yang kelima, Dimas Adrian Surya Nugraha. Yang keenam, Savitri Farsiriani. Yang ketujuh, Fadila Inka Pawesri. Dan yang terakhir, Muhammad Jeriko Oktaviansyah Putra. Selanjutnya, saya akan menerangkan pengertian dari metode Montessori. Metode pendidikan Montessori adalah metode pendidikan di mana pembelajaran di kelas dilakukan dengan pendekatan yang menekankan kemandirian dan pilihan. Menurut teori pembelajaran ini, anak memiliki minat bawaan untuk belajar dan akan dapat melakukannya dalam lingkungan yang sesuai. Nama dari metode ini sendiri diambil dari nama pendirinya, yaitu seorang dokter Italia yang bernama Maria Montessori. Strategi pembelajaran tersebut dibuat oleh Maria Montessori berdasarkan pengalaman yang ia temukan dan ia teliti di lapangan pada saat melihat anak autis yang bisa belajar dengan alami tanpa bantuan orang dewasa. Montessori mengembangkan teorinya di awal 1900-an melalui eksperimen ilmiah. Ia mendirikan sekolah bernama Casa dei Bambini di Italia untuk mengembangkan metode tersebut. Dalam pembelajarannya, anak dibiarkan untuk belajar dengan alami dan dengan sendirinya tanpa campur tangan yang banyak dari gurunya. Guru hanya memfasilitasi dan menyediakan media pembelajaran agar pembelajaran berlangsung dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri tercapai. Pembelajaran pada anak lebih menekankan pada proses pembelajaran nyata, sehingga selalu ada hasil karya dari proses pembelajaran yang dia jalani. Selanjutnya, prinsip pendidikan Montessori pada dasarnya berpegang pada 3 teori utama, yaitu yang pertama, planes of development, atau teori tahap perkembangan. Tahap perkembangan anak menuju kedewasaan tidak terjadi secara linear aja atau menyerupai garis yang lurus, tetapi melalui serangkaian tahap dengan formasi naik dan turun seperti halnya lembah dan bukit. Yang kedua, human tendencies. Pembentukan kepribadian yang utuh dalam setiap diri individu dimungkinkan terjadi karena adanya dorongan naluriah manusia itu sendiri, atau yang disebut dengan human tendencies. Dorongan ini bersifat universal yang muncul dan bekerja lewat interaksi individu tersebut dengan lingkungannya. Yang ketiga, ada freedom of choice. Interaksi dengan lingkungan ini akan efektif dan menghasilkan suatu perkembangan kepribadian yang utuh jika interaksi itu merupakan pilihan sendiri yang didasarkan pada minat dan ketertarikan masing-masing individu, yang disebut dengan prinsip freedom of choice. Jadi anak diberikan kebebasan untuk memilih dalam hal ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pembentukan karakter dalam pendidikan Montessori, yang mana dalam pendidikan Montessori ini menekankan pada 3 komponen karakter, yaitu 1, pengetahuan moral atau moral knowing. Nah, dalam moral knowing ini terdapat 6 hal yang harus ditekankan juga pada anak-anak. Yang pertama ada moral awareness, yang kedua ada knowing moral values, yang ketiga ada perspective taking, yang keempat ada moral reasoning, yang kelima ada decision making, dan yang terakhir ada self knowledge. Nah, 6 hal ini ditekankan pada anak-anak agar anak-anak itu dapat membutuhkan atau mengambil suatu keputusannya dengan baik. Nah, yang kedua ada perasaan tentang moral atau moral feeling. Moral feeling ini aspek di mana harus ditanamkan pada anak-anak agar anak-anak itu dapat bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku. Yang ketiga ada perbuatan moral atau moral action. Nah, pada moral action ini lebih difokuskan pada pengetahuan moral yang dapat diimplementasikan atau diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran metode Montessori ini dapat
memfokuskan pada pengembangan oleh beberapa aspek. Yang pertama ada aspek motorik, yang kedua ada aspek sensorik, dan yang ketiga ada bahasa. Nah, pada pendidikan Montessori ini dapat juga dilihat beberapa karakteristik yang dijumpai pada anak-anak. Nah, yang pertama ada anak-anak itu cenderung memiliki pikiran yang dapat mudah menyerap informasi. Dalam hal ini, anak-anak itu dapat menyerap stimulus yang diberikan oleh lingkungannya dengan baik dan juga cepat. Nah, yang kedua, semua anak-anak itu melewati periode yang sensitif. Dalam artian, anak-anak itu kadang juga cenderung merasa bahwa dirinya sedih, bahwa dirinya marah, bahagia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, semua anak itu ingin belajar. Nah, yang keempat, semua anak itu belajar melalui bermain atau melakukan sesuatu. Salah satu contohnya itu anak-anak itu seperti gemar belajar sambil menggambar atau menghitung cepat atau melakukan kegiatan dan permainan yang lainnya. Nah, yang kelima, semua anak itu melewati beberapa tahap perkembangan. Dan yang terakhir, semua anak itu ingin menjadi mandiri. Nah, selanjutnya adalah tentang karakteristik dari kurikulum Montessori. Dalam kurikulum yang dibuat oleh Montessori Children's House, ia lebih menekankan pada sisi penerapan pentingnya kedisiplinan pada anak-anak tanpa mengurangi kebebasan-kebebasan bagi anak untuk melakukan ataupun memilih aktivitas yang disediakan di dalam kelas tersebut. Selain daripada itu, pengelompokan kelas atau pengelompokan anak-anak di dalam kelas ataupun sekolah itu dilandaskan atau dikelompokkan berdasarkan vertikal dan bukan dilandaskan berdasarkan umur. Setiap kelas yang terdiri dari beragam kelompok dengan rentang usia 2-6 tahun ini, di mana di sini mereka berbagi kelas dan grup yang sama. Pengelompokan anak yang berdasarkan vertikal ini dan bukan berdasarkan umur ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang baik pada anak untuk dapat bersosialisasi, berinteraksi dengan sesamanya lewat berbagai cara. Metode yang digunakan oleh Montessori ini sendiri merupakan metode yang berpusat pada anak atau disebut dengan children-centered dan berdasarkan pada kajian ilmiah terhadap anak-anak yang disebut dengan scientific observation. Sehingga dari pengamatan-pengamatan tersebut kita dapat mengenal lebih dalam mengenai bagaimana sih metode Montessori itu. Nah, metode Montessori itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah practical life. Practical life adalah kehidupan keterampilan kesehari-hari yang mencakup tentang keterampilan motorik. Nah, keterampilannya adalah motorik halus, meliputi merawat lingkungan, diri sendiri, ataupun kegiatan lainnya. Yang kedua adalah sensorial. Sensorial adalah serangkaian material dan cara yang bisa dilakukan untuk mengembangkan seluruh indera yang dimiliki oleh individu ataupun anak-anak. Yang ketiga adalah language. Language adalah sistem komunikasi yang berhubungan dengan suara, pembentukan kata, kalimat, dan tatanan bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang. Montessori ini memiliki material bahasa tersendiri sehingga dapat mempermudah anak-anak dalam memahami bahasa yang ada di sekitarnya. Yang keempat adalah mathematics. Mathematics adalah salah satu kurikulum unik yang ada di Montessori. Matematik sendiri merupakan pembelajaran untuk membantu anak-anak dalam memahami konsep matematika dari yang konkret hingga ke yang abstrak. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah tentang culture. Culture sendiri merupakan suatu pembelajaran yang bertujuan untuk membantu anak-anak dalam memahami tentang dunia. Esparto geografi, zoologi, botani, family, dan history. Ya, prinsip metode pembelajaran Montessori ada 5, yaitu yang pertama respect for the child atau menghormati anak. Ini merupakan fondasi atau landasan utama di mana guru harus menghormati segala hal yang diinginkan oleh anak, berprinsip pada rasa saling menghormati antara guru dan anak. Guru menjadi model yang dapat diteladani dan dicontoh oleh anak. Bentuk rasa hormat guru terhadap anak yaitu dengan berupa membantu anak melakukan aktivitas, menjadikan anak pribadi yang baik, positif, mandiri, disiplin,
bertanggung jawab sehingga dapat mengembangkan diri, kemampuan, dan keterampilan. Dari prinsip psikologi seperti ini, dari prinsip agama juga sama, kita harus menghormati guru juga dihormati, anak juga dihormati. Mengapa begitu? Kebiasaan kita melihat anak kecil kayak menganggap remeh dan kita merasa lebih tinggi dan kita melakukan seenaknya saja. Tetapi berpikiran ini harusnya dihilangin, harus berpikir anak-anak juga harus dihormati dan yang lebih tua juga harus dihormatin. Mengapa begitu? Yang saya ambil dan yang saya pelajari adalah ketika anak-anak ini yang lebih muda, kita lebih melakukan hal yang salah terlebih dahulu. Maksudnya kita menjerumus ke salah terlebih dahulu daripada ke anak-anak. Sehingga anak-anak ini lebih baik dan lebih suci daripada kita. Dan sebaliknya kita juga menghormati yang lebih tua. Mengapa begitu? Dia lebih sadar atas kesalahannya terlebih dahulu daripada diri kita. Jadi ya kita harus saling menghormati, bukan saling melakukan seenaknya saja terhadap baik di bawah umur kita atau di atas umur kita. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada absorber mind atau menyerap pikiran, di mana Montessori percaya bahwa anak dapat menyerap pengalaman secara langsung dengan sendirinya. Nah, banyak sekali contoh-contohnya yang anak-anak dari kecil ya mungkin ada beberapa yang keturunan dari orang tuanya ya seperti kepintarannya mungkin soalnya ada beberapa contoh itu teman saya keluarganya keluarganya guru dan orang tuanya guru dan dosen. Nah, anak-anaknya ini rata-rata pinter gitu. Jadi kayak ada keturunannya gitu. Terus maksud dari dapat menyerap pengalaman secara langsung dengan sendirinya yaitu ya dalam kegiatan yang dilakuin, dalam diajarkannya dalam di rumah itu dia akan dapat mengerti dan dia dapat menyerap secara tidak langsung sehingga berimpaknya bukan secara langsung memang tapi berimpaknya pasti ke masa depan mungkin dia akan menjadi lebih baik seperti itu. Ya, selanjutnya yang ketiga ada sensitif periods atau period sensitif. Periode sensitif ini merupakan saat penting di mana anak akan datang masanya menjadi rentan atau sensitif sehingga anak menjadi mudah belajar akan sesuatu. Maka dari itu ketika masa ini muncul perlu penyegeraan pemberian fasilitas sehingga dapat mengembangkan kemampuan anak dengan maksimal. Ya ini sangat benar sekali apalagi kita sudah merasakan hal yang kayak gini pada masa SMA mungkin kita sensitif atas kita berpikir untuk masa depan. Ya itu kembali ke the power of kepepet. Jadi kita kayak mau nggak mau ya kita harus gimana ya mau nggak mau kita harus memikirkan masa depan. Ya kita memikirkan orang tua juga, memikirkan keluarga juga. Jadi apalagi kalau sudah menjadi tulang punggung, pasti akan berpikiran seperti itu. Nah, kalau yang masih punya orang tua, kalau masih punya orang tua, pasti kita meminta sesuatu ya seperti les, seperti fasilitas seperti laptop mungkin atau HP yang lebih canggih, apalagi masa corona gini, semuanya segalanya online, kita juga butuh kuota seperti itu, internet yang lancar sehingga belajar pun juga maksimal seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunga.
Baiklah, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Dimas. Prinsip yang keempat itu ada prepared environment atau lingkungan yang siap. Karena anak belajar melalui lingkungannya, maka kondisi lingkungan anak perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya agar dapat menunjang mulusnya kegiatan eksplorasi mandiri anak. Misalnya dengan memberikan pewarnaan kalem pada dinding, itu dapat membantu konsentrasi anak. Kemudian penempatan rak-rak yang rendah itu biar anak mudah menjangkaunya dan lain-lainnya. Kemudian prinsip yang kelima, inner directed learning atau belajar sendiri, di mana Montessori menanamkan konsep bahwa anak mampu mendidik diri mereka sendiri dan memiliki keinginan sendiri untuk mandiri, sehingga Montessori fokus menggunakan pendekatan pedosentris. Pendekatan pedosentris ini berasal dari paedos, yang artinya kesanggupan atau kemampuan anak. Kemudian sentris itu artinya berpusat. Jadi pendekatan pedosentris itu bertumpu pada kemampuan atau kesanggupan anak sebagai individu yang belajar. Gitu. Demikianlah 5 prinsip metode pembelajaran Montessori. Penerapan model pembelajaran menurut Maria Montessori. Penerapan model pembelajaran Montessori mampu membentuk karakter disiplin anak usia dini secara optimal. Teori pembelajaran ini memahami bahwa anak-anak memiliki minat bawaan untuk belajar dan melakukannya di dalam lingkungan yang sesuai. Maria Montessori mengembangkan metode pengajaran berdasarkan pengamatan yang dilakukan terhadap anak-anak di pusat pengasuhannya sendiri. Montessori juga menemukan pembelajaran terbaik anak-anak melalui indera dan aktivitas fisik dalam lingkungan mereka. Contoh penerapan. Penerapannya dengan melayani sejumlah anak kecil berusia sekitar 2 bulan hingga sekitar 14 bulan, atau saat anak berjalan dengan percaya diri. Komunitas anak muda melayani lebih banyak anak dari sekitar 1 tahun hingga 2 ditambah setengah atau 3 tahun atau PAUD. Dengan kedua lingkungan yang menekankan materi serta kegiatan yang disesuaikan dengan ukuran dan kemampuan anak, kesempatan untuk mengembangkan gerakan, dan kegiatan untuk mengembangkan kemandirian, biasanya dengan melakukan kegiatan contoh variasi mainan-mainan yang digunakan untuk melatih sensori motor, kenal warna, dan melatih memecahkan masalah pada puzzle. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan dari teman-teman, maka dapat kami simpulkan bahwa metode Montessori sebagai dasar kajian pengembangan karakter pada individu atau anak menekankan pada pembahasan pembelajaran yang nyata berbasis kemandirian, pengalaman, dan pilihan dari individu atau anak itu sendiri. Nah, metode ini itu juga mengkaji bahwa otak memiliki keterkaitan dengan pengembangan sosialisasi dan akulturasi dari anak dan tidak hanya mengkaji perkembangan pada sisi kognitif, motorik, atau keterampilan serta menerapkan model pembelajaran yang memfokuskan hasil pada pengembangan aspek motorik, sensorik, dan bahasa. Pembelajaran ini tidak melibatkan banyak campur tangan guru dalam praktiknya dan lebih menitikberatkan pada sisi kedisiplinan tanpa membatasi kebebasan pada setiap individu dengan sistem pengelompokan kelas yang tidak berbasis umur. Sistem pengelompokan ini terbukti mampu membuat anak atau individu memiliki kesempatan dalam bersosialisasi dengan berbagai cara yang didukung karakteristik seperti practical life, sensorial, language, matematik, serta kultur. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.